Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Materi pada kali ini yaitu Dr. juga teman-teman sekalian yang telah hadir pada kesempatan malam ini. Kita akan tentang Hellenisme. Jadi sebelum kita kemudian mengacu pada yang namanya pembahasan materi oleh pemateri pada kali ini, mungkin di sini saya selaku moderator itu akan memberikan sebuah mekanisme pada diskusi malam hari ini. Yaitu diskusi pada kali ini itu akan dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu klasifikasi yang pertama itu adalah pemaparan materi dari pemateri yang sudah hadir pada malam hari ini, dan sesi yang kedua itu merupakan sesi tanya jawab daripada audiens kalian. Nah, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Novian Widya Dharma yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya untuk kita ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi santai mengenai seputar filsafat yang nanti akan dibahas secara tuntas dan komprehensif oleh pemateri pada malam hari ini. Nah, saya selaku moderator itu ingin sedikit memberikan sebuah stimulasi mengenai yang namanya filsafat Hellenisme. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah filsafat Hellenisme itu tidak bisa lepas dari yang namanya kematian daripada bapak filsafat Yunani yaitu Aristoteles. Nah, sebenarnya bapak filsafat yang dilekatkan kepada Aristoteles itu merupakan sebuah hal yang niscaya. Kenapa dibilang niscaya? Karena memang dalam sejarah filsafat Yunani yang memiliki kontribusi besar terhadap filsafat itulah Pak Aristoteles. Itu filsuf Aristoteles. Banyak daripada karya-karyanya itu yang menjadi rujukan filsafat di seluruh dunia, bahkan diterjemahkan kepada filsafat-filsafat Islam. Beberapanya itu adalah ada kategoria, juga ada kemudian ada hermeneutika, ada analitika priora, ada analitika posteriora, ada juga potika, topika, ada kemudian juga ada sophistic elensis, kemudian ada juga retorika. Itu merupakan beberapa karya-karya yang telah dituliskan oleh Aristoteles. Nah, ketika Aristoteles sudah meninggal, itu menjadi sebuah peristiwa simbolis lahirnya Hellenisme. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang namanya Alexander the Great, di mana Alexander the Great itu dari tahun 334 sampai tahun 324 sebelum Masehi itu telah kemudian menaklukkan beberapa kota-kota seperti halnya Asia Minor, kemudian Makedonia, kemudian Syria, ada juga Persia, Palestina, Mesir, bahkan beberapa negara-negara yang lainnya. Nah, kemudian dari inisiatif untuk menggabungkan beberapa negara-negara kekuasaannya itu yang terjadilah yang namanya Panhellenisme, yaitu penggabungan antara wilayah dari barat dan juga wilayah di timur, di mana tidak bisa dipungkiri bahwasanya filsafat Helenisme itu memiliki keterhubungan antara filsafat Yunani, Romawi sampai pada kemudian abad pertengahan sebelum masuknya Kristen pada waktu itu. Ketika di Yunani, kemudian setelah meninggalnya Alexander the Great, kemudian diganti oleh Romawi sampai kemudian Romawi itu ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di Eropa itu Flavius pada tahun 476 sampai 493 Masehi. Ketika berbicara tentang masalah Helenisme, ketika terjadi Panhellenisme yang dilakukan oleh Alexander the Great, itu ada sebuah istilah yang disebut sebagai Hellenizein, atau merupakan orang-orang yang meniru kebiasaan orang-orang Yunani pada waktu itu. Bahkan salah seorang sejarawan dan juga akademisi yaitu Bernard Lewis dan juga Philip Kahit itu mengatakan bahwasanya Helenisme itu merupakan sebuah akumulasi sejarah yang dimulai dari Yunani kuno, kemudian sampai pada Alexander the Great, dan juga sampai pada Romawi ketika menguasai wilayah-wilayah kerajaan daripada Alexander the Great. Nah, yang perlu kemudian kita pahami di sini bahwasanya terdapat sebuah perbedaan antara Helenis dan juga Helenistik. Karena Helenisme itu berasal dari kata Hellen atau Greek, yaitu Yunani, kebiasaan-kebiasaan orang Yunani. Kalau Helenis itu mengacu pada yang namanya sejarah Helenisme dari zaman Yunani kuno, Alexander the Great, sampai kemudian pada yang namanya Romawi ketika menguasai wilayah-wilayah kerajaan di Alexander the Great. Tapi kalau Helenistik itu hanya mengacu pada saat kerajaan Romawi menguasai yang namanya wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Alexander the Great. Jadi Helenisme itu merupakan orang pasca daripada Yunani yang memiliki sebuah kebiasaan-kebiasaan seperti orang Yunani. Misalkan mereka suka berdialektika, mereka suka berdebat, mereka suka belajar filsafat, dan mereka banyak lagi meniru kebiasaan-kebiasaan daripada filsuf-filsuf terdahulu pada waktu itu.
Jadi mungkin demikian beberapa gambaran umum atau orientasi pada materi malam hari ini. Dan untuk lebih lengkapnya dan lebih kompresif nanti akan dibahas oleh pemateri kita itu Bapak Novian. Kepada Bapak Novian yang terhormat kami persilakan. Oke, terima kasih. Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum. Tuh, ya ini akan kita, ya saya coba share screen dulu ya. Nah, ini, ya, oke, oke ya sudah masuk. Ya. Saya akan mulai dari awal. Ya, jadi saudara semuanya, kita sudah di pertemuan keempat ya dari ya ini yang terakhir yang diajukan ke saya permintaan saya. Jadi eh, kita sudah saya review dulu ya yang sudah kita bahas. Kita sudah bahas pra-Sokratik itu yang pertama. Jadi untuk bicara filsafat Yunani di awal gitu ya. Belum Sokrates dari ini bicara tentang alam ya, nature. Gitu. Lalu kita sampai ke dua filsuf besar. Kita sudah bicara Plato. Lalu minggu lalu kita bicara Aristoteles. Oke, ini sudah tiga ya. Tiga yang pertemuan kita bahas dua, tiga. Nah, ini yang sekarang yang keempat itu. Jadi ini sebetulnya, ini sebelum Plato ini pasca Aristoteles ini yang dinamakan filsafat Helenisme. Jadi ini filsafat Yunani klasik kita klasifikasikan ini ya paling tidak. Memang sentralnya di dua filsuf ini, tapi bukan berarti setelah mereka tidak ada perkembangan lebih lanjut. Nah, perkembangannya ini disebutkan. Jadi ini yang kita akan bahas sekarang, yang sebagai rangkaian dari tiga pembahasan sebelumnya. Baik, kalau kita bicara tadi ya sudah disampaikan, kalau kita bicara Helenisme itu tidak lepas dari sosok Alexander dari Makedonia. Ya. Siapa dia? Dia kalau dia dalam sebetulnya dia ini ya pangeran dari Makedonia, putranya Raja Filipus, tapi dia yang kaitannya dia adalah muridnya Aristoteles. Jadi nah ini Aristoteles punya murid ya, khusus ya, dalam artian karena Aristoteles juga buka sekolah namanya SIM, tapi ini yang dia pernah diajar sebagai tutor Alexander, ya, Pangeran Alexander. Nah dia ketika belia ya ini berperang melawan Imperium Persia, tapi dia berperang terus ya. Ini dia pertama menguasai terus sampai ini ya, Anda bisa lihat ini, jadi sepanjang uh, sampai akhir hidupnya dia dihabiskan di perang. Nah ini yang mungkin salah satu wilayah terluas ya yang bisa dikuasai oleh satu orang. Nah, Anda bisa lihat membentang dari Eropa sampai ke yang paling timur ini, tepi Sungai Indus. Makanya kalau orang Barat itu mengenal dunia itu paling timur itu tepi Sungai Indus. Nah, wilayah tepi Sungai timur Sungai Indus itu kemudian dikenal sebagai India. Ini nama sungai sebetulnya. Tapi mereka timur itu kayak apa? Mereka yang paling tahu paling jauh itu negeri namanya tepi Sungai Indus yang disebut sebagai India. Itu nanti eh, sampai berabad-abad mereka nggak beranjak paling jauh sampai ke sana. Ini nanti, nah sekarang Anda bisa lihat rentangnya itu sangat jauh dari Laut Tengah sampai ke Nah ini Helenisme itu merupakan gabungan ya kebudayaan. Anda bisa lihat di sini. Ini kebudayaan Yunani, Laut Tengah. Oh ada kebudayaan Mesir, sini ya Mesir ya. Lalu ada uh, ini Persia dulu ya. Ini Imperium Persia yang luas. Ini ini Babilonia, tepi Sungai Efrat Tigris. Ini Persia di Iran ya sekarang.
sampai ini yang India. Jadi Alexander itu ini dia hanya menaklukkan secara politik saja, tapi dia tidak membiarkan ya, apa budayaan-budayaan yang dia taklukkan itu bahkan akhirnya melebur menjadi sebuah fusi ya antara kebudayaan Yunani dengan kebudayaan-kebudayaan ini gitu. Dan nanti kalau Anda lihat di sini misalnya di Afgan itu ada patung Buddha di daerah Gandhara itu mirip seperti dewa-dewa Yunani. Jadi Anda bisa lihat fusi antara India dan Yunani itu bisa dilihat misalnya ini membuat sebuah Itu tuh ada hangarnya. ini dari aspek filsafat juga sini ya. Nah, kalau kita bicara filsafat di sini ya, kita kan membatasi Helenisme itu di aspek filsafat gitu ya. Karena Helenisme banyak dilihat berbagai aspek. Nah, kita aliran filsafat yang ada pada masa Helenisme sudah banyak sebetulnya. Kita bisa mulai dari yang Pythagoreanisme itu Pythagoras itu sudah tua ya, lama. Lalu ada sofisme, sinisisme, Hieronisme, Platonisme, ini Plato ya. Terus ada filsafat Aristoteles itu dikenal sebagai ini ya peripatetisme. Jadi kalau peripatetikos itu artinya jalan-jalan. Jadi ini Aristoteles itu namanya alirannya namanya peripatetik karena ini ketika mengajar Aristoteles itu seorang yang dinamis, jadi dia tidak bisa diam, dia selalu bergerak. Makanya kelasnya itu bukan kelas statis itu ya orang dia duduk ya, tapi dia ngomong sambil jalan. Nah, muridnya itu dengarkan sambil ikut jalan juga. Jadi ngomong sambil jalan-jalan ke sekitar taman. Makanya ini punya ciri khas, makanya alirannya disebut sebagai peripatetikos. Nah, kalau ya, peripatetisme. Ya. Nah, ini Aristoteles. Oke. Lalu ada nanti Piroisme, lalu ada Epikureanisme, Stoikisme, Neopythagoreanisme, Neoplatonisme. Nah, kita akan ya tidak fokus kalau semuanya dibahas ya. Jadi kita akan pada kesempatan ini kita melanjutkan fokus ke pembicaraan. Kemarin ketika bicara di Aristoteles ya, kita fokuskan di etika ya, bagaimana karena kita harus milih. Saya nggak mungkin kalau untuk pengenalan gitu kita bicara yang praktis-praktis aja ya. Kalau bicara metafisika mungkin kalau konteksnya lebih akademik itu oke lah. Tapi kalau ini kan Anda kenal gitu etika gitu. Nah kita nanti fokus ketika kemarin ya, sambung ya etika Aristoteles nanti ini ya nanti ketika kita bicara Epikurean sama nanti Stoikisme itu juga fokus di etikanya saja gitu. Jadi kita memperoleh gambaran dari filsafat prasokratik, Platonisme dan Plato juga kemarin kita juga fokus lebih ke etik ya, bagaimana keabadian jiwa. Aristoteles di buku Etika, sekarang kita akan Helenisme juga fokus di dua aliran, Epikureanisme dan Stoicisme. Oke, gambarannya ini. Jadi ini ketika kita kemarin bicara Plato, Aristoteles, Epikuros sampai ke Stoicisme, kita fokus di bicara etik. Ya. Iya. Jadi ini pembatasan saja biar kita bisa fokus di yang berkaitan antara beberapa pertemuan yang kita lakukan. Oke, jadi ini kalau kita bicara Helenisme nggak semua ya, tidak semua. Kita pilih saja. Oke, baik. Itu gambaran ya aliran filsafat pada masa Helenisme yang sudah ada. Nah, ini kalau kita hidup pada zaman Helenisme itu ya, kalau Anda ke Athena, itu ini Athena ya, di kota Athena, itu Anda akan menemukan
4 aliran filsafat yang hidup di satu kota. Ya, ini gambaran Athena. Ini Athena di zaman Helenisme. Jadi di luar kota itu ada sekolah Plato. Ya, ini jadi ada yang milih sekolahnya nggak di tengah kota ya, tapi Plato itu akademi itu agak di pinggir gitu ya. Ya, untuk belajar itu asumsinya lebih enak, nggak sepi, nggak terlalu ramai. Ini akademi Plato ya agak di luar kota, tapi ini ada jaraknya cuma ada itu ya, cuma 1 kilo gitu ya, 1.100 gitu disampaikan dari satu gerbang ke gerbang yang lain. Nah ini Mas harus dari gerbang ini ke gerbang berikutnya juga hanya, sorry, ini berapa? 500 meter. Jadi ini radius di sini nggak sampai 2 kilo ya dari pusat kota ya. Jadi sebetulnya masih terjangkau dengan jalan kaki. Kalau saya pagi jalan itu bisa 5 kilo gitu. Ini jadi masalahnya ini kalau ini masih bayangannya kotanya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi dalam jarak radius nggak sampai 2 kilo gitu. Ini ya, ini dari satu gerbang sampai ke pusat kota itu Anda akan temukan berbagai aliran filsafat. Ya, yang paling luar di sini akademinya Plato di situ. Lalu di sini di antara gerbang ini ya, eh, dari gerbang ke akademi itu ada Taman Epikurean. Nah, Epikuros itu dia berfilsafat di taman-taman gitu ya. Jadi uh, uh, nah ini dia di taman gitu ya. Jadi nanti ada filsafat taman, ada filsafat teras. Nah ini kalau oke, ini yang di antara ini ya. Nah yang di pusat kota, Agora itu pusat kota, itu ada tempat namanya Stoa Poikile itu, pilar-pilar besar gitu ya. Nah itu, nah di sini kaum Stoa di sini ya, berfilsafat di sini gitu. Di bawah teras pilar-pilar itu kaum Stoa. Jadi ada Stoicisme di sini. Lalu di agak jauh, ya, ini sekitar sama ya, dari 1 kilo dari pusat kota itu ada Lyceum. Ini sekolah filsafatnya Aristoteles. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, ada Plato, ya ini di sini ada Aristoteles. Sebenarnya ya sekolah filsafat. Di sini ada Stoa, nah, ini ada Epikurean. Jadi kalau kita bicara zaman Helenisme ini, mereka saling berdebat satu sama lain. Jadi satu posisi itu ya filsafat hidup itu karena di sini ini punya masing-masing punya posisi terhadap satu problem, lalu mereka mencoba ya bersaing gitu, dalam artian itu ya, menawarkan gagasannya tentang sesuatu. Gitu. Nah kalau kebetulan ketika zaman Helenisme itu yang jadi persoalan yaitu persoalan bagaimana manusia harus hidup lah, problem etik gitu ya. Itu yang lihat di sini. Jadi ini gambaran ya. Jadi kalau saya punya mesin waktu mungkin saya pengen ke zaman itu. Jadi mau lihat masing-masing itu, masing-masing school itu aliran itu ya. Diskusi sama mereka satu-satu. Kalau tidak mesin waktu ibaratnya gitu ya. Di zaman ini karena ini asal di satu tempat gitu ya. Ini tempat kelahiran dari uh, 4 aliran filsafat ini. Oke, lanjut dulu. Nah, ini tadi keempat aliran tadi ya. Stoicisme, Epikureanisme, uh, Platonisme sama Peripatetisme itu sebetulnya kalau dilacak itu sebetulnya mereka berasal dari satu sumber, ya, satu sumber. Siapa itu? Nah, kita bisa lihat sosok Socrates ini yang jadi asal mulanya ya, semua itu. Nah kita kemarin hanya batasi murid Socrates yang terkenal itu Plato ya. Plato itu murid Socrates. Kita semua tahu gitu.
Tapi kita harus juga tahu bahwa murid Socrates itu sebetulnya banyak. Ya. Memang yang kita kenal terus ini ya jalurnya ini kan kemarin itu. Socrates lalu ke Plato, lalu sampai ke muridnya lagi Aristoteles. Dan di sini Plato punya sekolah sendiri, Aristoteles punya sekolah sendiri gitu ya. Nah, di sini ada pisah ya, jadi ada di sini antara akademi punya Plato sama museumnya Aristoteles. Tapi yang kita harus ingat juga bahwa ya ini Socrates itu nggak cuma Plato muridnya banyak. Jadi ada murid Socrates itu ada nanti Aristippus ya. Ini dia pahamnya hedonisme itu ya ini hedonisme ya. Jadi kalau bicara tentang apa yang hidup itu apa nilainya, dia bilang rasa nikmat gitu, hedon. Ini dia dari Kirene, jadi yang namanya aliran besarnya Kirenisme. Nah ini nanti kalau di jalur Aristippus inilah nanti yang ya ini nanti hedonisme Aristippus plus atomisme Demokritos itu yang akan menjadi Epikuros ini, filsafatnya Epikuros ini di sini. Jadi menggabungkan apa hedonismenya Aristippus dengan atomisme Demokritos menjadi Epikureanisme. Nah, ini kontras ya lawan ya. Sebetulnya saya akan coba dua hal ini karena ini kontras sekali filsafatnya. Jadi kalau ini kemarin sudah ya, jadi ini 4 ya. Uh, sudah ini sudah. Nah, sekarang ini kita akan yang dua hal. Nah, kalau yang jalur Stoikisme itu sebetulnya dari Antisthenes, ya, namanya sinisisme. Nah, ini mewakili sosok Socrates yang memberontak terhadap adat istiadat, gitu. Sinisisme, gitu. Dia semboyanya kembali ke alam. Nah, nanti yang tokoh paling ekstrim itu Diogenes. Ini tokoh sinisisme yang paling ekstrim. Ya, ini sering berdebat Diogenes dengan Plato. Gitu. Nah, ini nanti Diogenes ini lalu nanti akhirnya menurunkan ya ini ada dia punya aliran tapi nanti ada Zeno dari Sition itu membuat aliran filsafat yang berangkat dari tradisi. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kita lihat asal usul apa pemikiran itu kita bisa lihat ya, dari mana mereka asalnya versi Ania gitu, tambah apa gitu ya. Misalnya ini ya, nah ini tadi kita bisa lihat ini kita fokus di Epikurean sama di Stoicisme ya. Stoicisme. Ini semuanya akarnya kalau dirunut ke atas sampai ke Socrates ya, kalau dirunut. Jadi tadi aliran filsafat di Athena tadi ya, di gambar sebelumnya itu sebetulnya sebenarnya satu ya, tapi mereka berkembang menjadi banyak aliran. Nah, lalu ini kalau apa yang membedakan masing-masing ya. Nah, di sini akan kita uh, jalur ya tadi ya, jalur kita bicara jalur Epikurianisme dulu karena dan di sini ini jalurnya yang Anda bisa lihat ya. Sampai nanti ke Epikuros ini perkembangannya. Jadi pertama tadi dari Aristippus dari Irene. Gitu. Jadi bagaimana tentang eudaimonia kemarin? Hidup yang baik itu seperti apa? Dari Aristippus itu dikatakan bahwa hidup yang ya itu adalah mengejar rasa nikmat. Khususnya rasa nikmat yang seperti apa? Rasa nikmat yang bersifat fisik dalam suatu momen. Jadi kalau Anda mau hidup itu apa ya? Nah, dia punya merumuskan hidup itu adalah mengejar rasa nikmat. Oke, kita juga ini ya, lalu ada orang Yunani, orang Barat, apa itu namanya diulang-ulang ya. Jadi kita harus tahu itu merujuk kemana. Misalnya Aristippus itu ada beberapa orang yang namanya sama.
Nah, ini yang lain lagi. Tapi di sini ada lalu kalau di sini tadi tekanannya di rasa nikmat secara fisik, tapi di sini menambahkan juga rasa nikmat berupa persahabatan dan keadilan itu juga memberikan rasa nikmat. Eh, jadi kalau di aliran hedonisme itu dia punya rasa baik buruk itu ya. Baik itu yang memberikan rasa nikmat, buruk jahat itu yang memberikan rasa sakit. Jadi dia mengindikasinya dua hal itu. Baik buruknya itu diukur dengan rasa nikmat dan rasa sakit. Jadi ini sebenarnya rasa Anda mau pertimbangannya tuh itu gitu. Itu filsafat Kirianisme atau hedonismenya Aristippus ya. Seperti itu. Nah, ini nanti banyak kelemahannya ya tentu kalau dilihat secara etik ini ya, pandangan yang mempunyai dua kategori itu, rasa nikmat sama rasa sakit. Nah, ini nanti dicoba diperbaharui lagi itu di dalam epikureanisme, epikuros ya, jadi epikuros dari Samos. Nah, di sini dia mencoba menggabungkan etika Aristippus tadi, hedonisme Aristippus dengan ditambah dengan fisika atomisme Demokritos. Tapi di sini saya nggak akan bicara Demokritosnya ya, tapi kita lihat uh, di sini nanti dilihat ya perbedaannya itu kalau di uh, Aristippus itu yang dikejar rasa nikmat. Di sini tapi kalau di sini itu rasa nikmat itu dilihat sebagai ketiadaan rasa sakit. Nah ini beda ya. Ini yang ini rasa nikmat yang sifatnya positif ya. Sementara kalau di sini itu negatif, dalam artian ketiadaan rasa sakit itu yang menjadi apa, uh, tujuan. Oke. Nah ini ada modifikasi yang membuat nanti ada penjelasannya kenapa kok berubah. Di sini yang ditekankan adalah kedamaian pikiran, ataraksia itu ya. Ini nanti kata kuncinya. Jadi orang hidup itu, um, jadi kalau sekarang ini Sabtu Minggu ini kan ada sepak bola ya. Jadi ini di sini kalau yang ditekankan itu bagaimana orang bisa mencari rasa nikmat ya. Jadi kalau tim sepak bola itu bagaimana dia mencetak gol sebanyak mungkin, kejar rasa nikmat. Tapi kalau yang di sini sebaliknya, percuma saja kalau kita mencetak gol banyak, tapi kita kemasukan lebih banyak. Kalau yang di sini itu yang difokuskan adalah bagaimana supaya tidak kebobolan. Gitu ya. Nah, ini, jadi makanya ada pendekatannya ke ini ke attack, ini ke defense, tahan. Itu nanti dilihat. Tapi di sini yang dicari bukan rasa nikmat sebagai sesuatu yang positif, tapi sebagai ketiadaan rasa sakit yang membawa kepada kedamaian pikiran atau uh, ataraksia. Nah ini yang dilihat di situ, nanti digabung sama atomisme tadi saya bilang. Lalu kalau dilihat rasa sakit ya, rasa takut itu yang paling rasa takut yang paling besar itu adalah kematian. Nah ini bagaimana? Nah kalau dia nanti ya di epikureanisme itu bagaimana orang bisa ajaran dia mungkin yang bisa dilihat juga adalah bagaimana orang tidak takut menghadapi kematian gitu ya. Itu sama seperti ini makanya kita masih nyambung dengan 2 minggu yang lalu ketika kematian itu sebagai sebagian besar orang sebagai sesuatu yang menakutkan gitu ya. Jadi di sini filsafat di sini intinya tuh bagaimana ya pada dasarnya semua orang akan mati gitu ya. Tapi bagaimana kita menghadapi kematian itu yang membuat orang bisa bahagia atau tidak gitu ya. Di sini makanya ini resepnya itu bagaimana kedamaian pikiran itu nah yang sampai kepada masalah kematian ini yang epikurean ya. Jadi dia agak lebih canggih nanti dibandingkan lebih advance lah dibandingkan yang sebelumnya versi sebelumnya hedonisme dari hedonisme. Oke ya nanti uh, nah kita akan coba lihat detailnya dulu nanti kayaknya setengah jam sampai ke jam 9 lah saya sampai selesai. Jadi karena kita bicara epikureanisme pendirinya itu Epikuros kayak orangnya Anda bisa lihat di situ.
Epikuros adalah seorang atomis materialis yang begitu tidak Demokritos. Di situ dia em, materialis ya. Demokritos. Jadi di sini ini materialisme ini dia menyerang kepada ini ya, ya kayak sejak zaman dulu filsafat itu macam-macam. Ada yang filsafat bersifat keagamaan, di sini dia anti ya. Jadi dia menyerang kepada tahayul-tahayul gitu ya. Jadi sifatnya materialis. Jadi interpretasi. Jadi Demokritos dipakai misalnya. Jadi Epikuros ini mengikuti Aristippus, percaya apa yang dia namakan kenikmatan, hedonia ya, itu sebagai kebaikan tinggi. Jadi kalau etik itu kan mencari baik buruk. Baik itu apa, buruk itu apa. Kalau di sini Aristippus itu juga nanti Epikuros bilang ya, baik itu hedonia, pleasure, rasa nikmat. Lalu lawannya itu pain. Pain itu rasa sakit, bukan painnya Naruto ya, itu sama juga. Nah, itu pain sama pleasure itu anunya dua. Itu. Tapi di sini tadi ada perbedaan sudah saya sampaikan sebelumnya. Aristippus itu cara memberi kenikmatan itu melalui, nah ini sebaliknya ya. Jadi biasanya orang itu kan kalau mengejar kenikmatan itu kan sebisa mungkin dihabiskan saat itu gitu. Ada punya uang, ya banyak Anda kos gitu ya, uang kasih uang 1 juta itu Anda bisa pakai itu kan terserah ya Anda mau habiskan seketika atau mau Anda apa. Nah, di sini rasa nikmat itu dicapai bukan dengan dilampiaskan seketika, tapi justru dikelola dengan baik ya. Jadi di situ dia, nah caranya itu hidup sederhana. Jadi pengetahuan itu melalui pengetahuan bagaimana dunia bekerja itu lalu jadi hidup sederhana dicapai lewat pengetahuan dan juga melalui pembatasan. Jadi sebaliknya, jadi kalau bicara, jadi ini kalau kita bicara hedonisme, ya, Epikurean itu berbeda dengan hedonisme yang kita sini kan kalau orang sekarang, oh dia hedon, dia hedonis itu seolah-olah dia apa melampiaskan. Di sini justru dia paham gitu ya, itu nggak bisa di seketika, tapi dikelola secara rasional. Jadi, tapi sama kategorinya ya, yang baik adalah yang memberikan rasa nikmat, yang buruk yang memberikan rasa sakit di situ. Tapi berbeda sama Aristippus, dia melihat di sini yang kenikmatan yang rohani itu lebih luhur daripada yang jasmani. Jadi seperti yang Socrates Anda bisa lihat yang di Phaedo Plato itu. Jadi, jadi harus ngukur dulu ya. Jadi dihitung-hitung gitu ya. Nah di sini samalah tadi ya. Anda punya uang 1 juta itu dihabiskan seketika atau dikelola ya, dengan baik. Anda bisa senang 1 hari tapi susah berapa hampir sisanya hari gitu. Itu juga akhirnya pada akhirnya negatif ya, kebahagiaan Anda itu negatif karena banyak tekornya itu. Tapi sebaliknya kalau dikelola dengan baik itu masih ya, tidak negatif ya. Nah, negatif dalam arti ini ya, defisit gitu ya, bukan negatif dalam arti sorry defisit gitu ya, nggak surplus. Jadi di sini hakikat kenikmatan adalah ketentraman jiwa atau atarexia, itu bebas dari perasaan cemas, risau. Kenikmatan dilihat secara negatif sebagai kebebasan dari rasa sakit dan penderitaan, sakit dan penderitaan, bukan sebagai rasa puas. Nah ini ya, kalau hedonisme biasanya puas gitu, tapi ini bukan, tapi bebas dari rasa sakit. Nah di sini, jadi makanya di sini orang itu uh, uh, ini hitung-hitungan gitu ya, mencoba harus dilakukan itu apa ini membuat rasa sakit atau enggak. Nah, kalau ini dia akan tidak. Nah di sini menegaskan kebijaksanaan. Maksudnya orang bijaksana adalah seniman hidup.
dia pandai mempertimbangkan apakah ia memilih rasa nikmat atau rasa sakit. Jadi justru di sini ada rasional ya. Ini kalau anu memberikan rasa sakit nggak usah aja. Makanya di situ. Jadi Anda paham risiko-risiko gitu ya kalau nggak usah. Jadi dia justru di sini dia menganjurkan untuk selalu menguasai. Jadi orang bijaksana tidak untuk banyak kebutuhan, melainkan membatasi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi justru ini ya, rasional gitu ya. Jadi orang eh, yang ngukur ya masalahnya ya. Ukur saya punya pendapatan segini, kalau saya gaya hidupnya lebih besar dari pendapatan saya, itu tidak rasional. Itu justru justru dia yang mengukur di sini, membatasi kebutuhan sesuai dengan. Justru di sini orang eh, pilihan rasional itu menjadi bijaksana apa sederhana itu pilihan yang rasional. Epikureanisme tidak mencari nikmat sebanyak-banyaknya, melainkan memaklumkan seni kehidupan yang memaksimalkan ketenangan. Halo teman-teman, keluar ya Pak Novian. Oke, maaf ya, ini tiba-tiba terlock. Ini saya coba uh, laptopnya ini lock gitu. Jadi enggak. Ini akan saya coba masuk lagi. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Tadi ya saya coba ini saya restart lagi aja. Tapi sambil cerita saja. Jadi itu ya. Jadi nanti gambarnya ini saya coba lagi masuk lewat itu tadi ya, paling enggak gini, kalau gambaran dari Epikurian itu tadi seperti itu. Jadi dia mencoba hidup secara rasional dengan mempertimbangkan rasa nikmat dan rasa sakit. Jadi kebetulan sampai sini dulu bisa tanya dulu ya, nanti sambil ini kebetulan yang Epikurian selesai. Tapi saya masih ada satu lagi yang stoikisme ya. Mungkin sambil ini saya mencoba masuk lagi ke lewat lewat laptop saya ini. Nah ini. Silakan dulu mungkin yang tentang Epikurian ada pertanyaan dulu. Jadi nggak apa-apa, bisa silakan. Gitu Mas. Nanti kalau yang stoicisme setelah ini. Oke, nggak apa. Ini sambil saya ini kayak komputernya tuh apa itu namanya? Ini loh. Update gitu loh. Nah, tiba-tiba gitu berhenti. Ya, silakan saya berhenti. Ya, sampai di stoa dulu ya, stoicisme dulu. Nanti yang kebetulan Baiklah teman, karena ada beberapa sedikit gangguan daripada pemateri dan juga barusan itu sampai pada aliran Helenisme yaitu Epikurianisme. Silakan bagi beberapa audiens yang ingin bertanya, saya batasi 2 pertanyaan. Persilakan. Ada nggak? Silakan kepada audiens, mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang masih belum dipahami
dan perlu didiskusikan mengenai epikurianisme. Hmm. Saya batasi 2 audien untuk langsung kemudian didiskusikan dan ditanyakan langsung kepada pemateri pada malam hari ini, yaitu Bapak Novian. Dipersilakan. Ada nggak? Dipersilakan jika ada pertanyaan. Ini dia jalan 19% gitu masih ada nggak? Kira-kira. Silakan, apakah ada pertanyaan? Iya, kalau nggak ada, baik ya. Nah, jadi, ini ya. Jadi, tadi ya, saya nggak apa-apa, saya ulangi lagi deh. Kita lihat di sini ada 2 aliran filsafat yang coba saya tawarkan di sini. Epikurianisme dan stoikisme di sini. Ya, jadi ya, 2 hal yang menawarkan cara hidup yang berbeda gitu ya. Yang satu itu di epikurianisme itu dia seperti menghindari risiko gitu ya. Hidup itu hitung-hitungan ya hati-hati gitu. Jadi bagaimana orang untuk hidup itu ngukur ya. Ukurannya memang rasa nikmat dan rasa sakit, tapi dia sekiranya itu nanti lebih besar rasa sakit dia hindari gitu. Makanya Anda bisa lihat kaum Epikurian ini dia tidak senang politik gitu ya. Jadi dia hidupnya itu cenderung tadi ya, filsafat dia disebut sebagai filsafat kebun, garden. Dia intinya tuh hidup mencari rasa tenang gitu. Nah nanti kalau yang stoicisme itu berbeda lagi, lebih ekstrim ya. Kalau Anda lihat latar belakang orang stoa itu justru dia terjun ke politik gitu ya, ke dunia yang penuh lika-liku gitu. Jadi 2 hal yang ekstrim ya. Jadi stoicisme dengan epikurian ini. Jadi yang satu ini mana ya apa tadi ya hitung-hitungan rasa nikmat rasa sakit. Sementara kalau yang stoa itu intinya dia memberi ya bagaimana hidup. Nah ini kalau yang stoa ini saya rasa sudah familiar ya selama pandemi kemarin itu orang merujuk ke stoikisme untuk menghadapi situasi yang tidak pasti. Kita bisa lihat ya itu sama kan, makanya kalau yang orang cocok sih sebetulnya kalau untuk situasi yang ekstrim itu menggunakan filsafat stoa gitu. Sama kalau Anda suka hidup yang berpetualang itu pakai filsafat stoa, tapi kalau Anda suka hidup yang adem ayem saja itu Anda pakai filsafat epikurian ini. Jadi ada 2 model filsafat yang berbeda. Oke, tadi kalau yang filsafat epikurian itu lewat jalur Syrianisme, filsafat sinis ya. Kalau filsafat stoa itu tadi lewat jalur sinisisme ya. Jadi sama-sama tadi 2 aliran ini merujuk ke Sokrates. Tapi Sokrates itu ya bisa melahirkan 2 filsafat yang ini ya, penerusnya itu 2 filsafat yang sangat berbeda karakternya. Nah, di sini kalau saya akan hari ini setelah ini masuk nggak ada pertanyaan ya, jadi yang di Epikurian dan di Stoicisme itu sini jalurnya jalur sinisisme. Jadi yang diwarisi dari sinisisme dari Sokrates adalah Sokrates di sini semacam dia memberontak terhadap kemapanan ya, aturan-aturan norma. Ini yang diwariskan oleh sinisisme. Makanya disebut sinikos itu di bahasa Yunani artinya anjing ya. Jadi dia Sokrates itu kan seperti mengganggu. Nah, di sini tapi sinik di sini sama ya. Jadi dia kayak bagi sebagian orang itu mengganggu, annoying gitu. Yang bisa dilatih dari
sinisisme itu adalah ini. Bagaimana kita bisa tidak menghiraukan apa kata orang gitu ya. Jadi kan ya itu. Jadi kan kita sering ini kan risau gitu ya oleh perkataan orang lain tentang sesuatu gitu. Nah, ini sinisisme itu intinya adalah dia membedakan antara apa yang buatan dengan apa yang alamiah gitu. Bagi mereka norma-norma itu sifatnya buatan gitu. Buatan. Nah, buatan itu bagi dia bisa dipertanyakan lagi seperti Socrates. Jadi Anda bicara aturan apa gitu ya. Anda bisa pertanyakan lagi, ini dasarnya itu apa? Gitu. Tapi kan orang kebanyakan orang itu kan cuman ikut aja aturan yang sudah ada itu dia ikut gitu ya. Nah, ini kalau yang sinisisme di sini dia ini sih lebih ke mempertanyakan lagi. Oke, ini sudah apa punya saya sudah bisa ini ya yang sudah restart yang tapi saya sambil cerita terus saja dulu. Jadi ini kalau kita bicara itu nah ini yang paling ekstrim dari aliran sinisisme itu punyanya Diogenes. Diogenes itu kalau Anda tahu dia seperti melawan aturan-aturan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi dia hidupnya di tong. Jadi dia melakukan hal-hal yang menurut ukuran umum itu tidak sesuai dengan ya orang ya. Oke, sudah masuk, saya sudah bisa masuk lagi ke ini. Nah, saya sedang buka PowerPoint-nya sudah. Ya. Oke, tadi ya sampai di ini ya. Oke, saya akan coba masuk lewat apa ke WA dulu. Bentar. Ini udah selesai. Ya, restartnya sudah selesai. Sorry ya, ini bentar. Ini saya masuk saya buka WA dulu. Biar bisa masuk biar Anda bisa lihat, nggak cuma dengar apa yang saya bicarakan aja, tapi lihat ini, tapi memang lama ini. Buka WA dulu, biar linknya masuk. Ya. Bentar ya, ini saya nunggu dulu, nggak masuk. Ini oke, saya sudah masuk bergabung. Oke, maaf ya, tiba-tiba tadi terlempar. Ya, oke. Yang sini saya keluar yang di apa? Yang di Oke, ini saya masuk lagi. Bisa masuk. Ya, Oke, saya Pak. akan share. Ya, saya akan share lagi ya. Ya, maaf tadi. Ini. Nah, oke, ini tadi cerita ini ya. Sorry, saya tadi gambarnya biar kelihatan lagi. Share screen. Ini yang itu yang ini yang sekarang sinisisme tadi ya. Jadi tokohnya Antisthenes itu hidup caranya asketik ya. Jadi Diogenes tadi sudah mencemooh ada kebiasaan. Nah, nanti stoicisme itu
hasil dari pengembangan dari sintesis tokohnya Zeno dari Cityon itu. Ya di sini dia berbeda dengan Epikurean yang baik itu hedonia rasa nikmat. Di sini baik itu adalah arete, utamaan. Jadi di situ dia bilang arete itu necessary and sufficient. Jadi kalau Anda mau bahagia itu unsurnya cuma utamaan dalam diri saya. Apakah faktor eksternal itu penting? Nggak terlalu penting. Nah, kalau ya, ini di sini. Jadi pengetahuan tanpa kesalahan diinginkan oleh orang bijaksana. Nah kalau kita bicara stoicisme itu banyak ya, dari Zeno, lalu Chrysippos, Seneca, Epictetus itu. Nah ini tadi yang contoh dari yang Diogenes ya, hidup di tong. Oke lah, nggak akan saya eksplorasi lebih jauh. Nah saya bicara langsung aja yang di sini ya, stoicisme. Anda bisa lihat pendirinya adalah Zeno dari Cityon. Jadi kaum Stoa itu mengajarkan bahwa emosi itu merupakan hasil dari keputusan yang destruktif. Karena hubungan aktif antara determinisme kosmik dengan kebebasan manusia. Jadi di sini kalau ya ini ya perbedaannya. Kalau tadi Epikurianisme itu mendasarkan diri kepada filsafat Demokritos, di sini dia semacam mistisisme ya. Jadi nanti manusia itu bagaimana dia selaras dengan kosmos ya, bebas di situ. Jadi di situ agak susah juga ya. Jadi bebas itu dengan cara menyesuaikan diri dengan hukum alam, itu nanti selaras dengan alam, itu inti dari filsafat Stoa. Jadi karena hal itu kaum Stoa menghadirkan filsafat mereka sebagai jalan hidup, dan mereka pikir bahwa indikasi terbaik dari filsafat bukanlah apa yang dia katakan, melainkan apa yang dia lakukan. Jadi ini lebih sama ya, coraknya etis. Jadi kalau kita bicara filsafat sama seperti Epikurean juga tadi lebih ke coraknya etis. Nah di sini kalau kita bicara stoicisme beragam sekali. Rentang waktunya panjang ya. Jadi Anda bisa lihat itu dari mulainya itu dari 300 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, ada 500 tahun ya kalau kita tentang. Dia orangnya beragam dari Zeno, Cicero, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius itu. Ya jadi kalau tadi ya start dari kosmologi, saya mungkin ini di jam 9 dikit ya. Itu intinya dia bagaimana seorang itu bisa menyatu dengan yang ilahi. Jadi kalau dia dunia itu bukan hanya aspek material, tapi dia aspek ilahiyah dan rasional. Istilah yang dunia itu kosmos yang diresapi oleh logos. Nah ini ya, kita kembali lagi ke awal mitos ke logos dari ya itu ya. Nah di sini kosmos itu dia diresapi oleh logos. Jadi logos di sini adalah hukum alam universal yang mendasari segala gerak menentukan apa yang terjadi. Jadi di sini ada orang itu intinya bagaimana dia menyesuaikan diri dengan alam. Jadi di sini manusia termasuk pikirannya tidak terlepas dari determinasi mutlak ini. Dia berada di bawah takdir. Jadi ada ini ya. Nah, ini. Oke, tadi kosmologinya, sekarang etikanya ya. Kita fokus di etika. Jadi prinsip dasar etika Stoa itu adalah menyesuaikan diri dengan hukum alam. Jadi bagaimana orang tahap demi tahap itu menyatu dengan realitas. Itu prinsip dasar dari etika Stoa di sana ya. Nah di sini ukuran baik buruk itu tadi kalau kita bisa bandingkan, ketika di Epikurean itu baik itu adalah yang memberikan rasa nikmat, buruk itu yang memberikan rasa sakit. Nah di sini kalau dalam Stoicisme baik itu yang sesuai dengan hukum alam, buruk itu yang tidak sesuai dengan hukum alam. Nah, itu anunya ukurannya berbeda ya di sini. Jadi orang bijaksana itu menerima apa yang tidak bisa dihindarinya. Jadi orang filsafat Stoa itu ini menerima takdir. Tapi gini, takdir itu lalu bukan berarti nerimo gitu. Jadi dia nanti ada gini. Jadi nanti kita bisa lihat kalau dalam Stoicisme itu ada hal-hal yang kita nggak bisa lawan karena itu sifat eksternal. Tapi sesempit apapun ada ruang dari diri kita untuk bisa bertindak. Jadi ada dikotomi
tindakan ya yang bisa dilakukan dan yang bisa eksternal dan internal. Nanti intinya di situ. Tapi intinya dia start dulu itu ya harus menyesuaikan diri dengan takdir gitu ya. Nah, itu jadi dia ada kata-kata ini ya. Apabila engkau setuju, takdir membimbingmu. Apabila tidak, takdir memaksa itu ya. Jadi startnya dari itu takdir. Lalu kalau takdir, apakah manusia itu tidak bebas? Nah, ini ya tadi agak rumit di sini. Ya di sini dia bilang manusia bebas tuh bila dia rela sadar berdasarkan diri dengan hukum alam. Jadi, nah itu ya. Dengan tunduk kepada hukum alam, manusia tidak hanya tunduk terhadap dirinya sendiri, namun apa yang terhadap dirinya merupakan kehendaknya sendiri. Jadi di sini kalau Anda ini dekat sama filsafat Jawa, ini saya ngambilnya Romo Magnis ya. Jadi membandingkan sikap Stoik ini dengan sikap Jawa yang terimo, ya, terimo, itu ya, jadinya itu ya, diterima, nggak melawan gitu ya. Nah di sini kalau orang sudah tapi sesuai ya, antara dirinya dengan alam itu nanti dia menjadi autark ya. Autark itu manusia mandiri dalam dirinya sendiri ya. Jadi manusia yang menyatu dengan seluruh realitas, manusia yang tidak bergantung lagi pada apapun di luar dirinya. Di situ kalau udah sesuai semuanya itu dia jadi autark gitu ya. Nah di sini sama sih kita bisa lihat ya. Sama akhirnya sama seperti Epikurian juga. Manusia autark itu sifatnya ataraksia, bebas dari perasaan risau dan apatia, bebas dari rasa sakit. Nah, tapi yang membedakan di sini dengan Epikurian, dia di sini kalau sudah autark itu dia sakit atau nikmat itu sama saja gitu ya. Itu justru ekstrimnya di sini. Kalau di situ kan Stoa itu hitung-hitungan ya. Bagaimana orang mencari rasa nikmat, menghindari rasa sakit. Tapi kalau bagi Stoik di sini sama saja. Jadi nggak ada perbedaan rasa nikmat dan rasa sakit. Yang jadi dengan menyatu dengan alam dia tidak mengizinkan dirinya digoyang ataupun disentuh oleh sesuatu yang fana. Nah di sini Stoa, etika Stoa itu etika yang keras. Jadi kalau orang bahagia atau tidak bahagia itu tergantung kepada faktor internal dirinya sendiri. Itu etika Stoa. Jadi bukan dari faktor eksternal. Jadi kebahagiaan itu terletak di dalam keutamaan moral dalam melakukan kewajiban di situ. Jadi, nah di sini latihan ya, perlu latihan ya untuk bisa jadi bersifat stoik itu. Jadi dia melatih untuk ini ya, bagaimana faktor-faktor eksternal itu tidak mempengaruhi dirinya. Itu makanya dia dikatakan dilihat yang hal yang nggak ada berhubungan dengan itu dia mengandalkan nilai yang namanya indifferent. Ya. Ya nggak berarti apa-apa gitu ya. Jadi Anda mau tadi ya perkataan orang apa-apa yang nggak ada kaitannya dengan utama itu diabaikan aja, indifferent. Jadi Stoa menekankan bagi manusia harus bersikap keras terhadap dirinya sendiri. Jadi ada adiepora ini ya, indifferent. Jadi, nah di sini kalau sudah seperti itu, jadi memang sama aja. Jadi akhirnya semboyan dia adalah terimalah dan lepaskanlah. Jadi orang kan kalau sudah dalam kondisi stoik gitu, dia tidak milih-milih gitu ya. Jadi kalau ya orang misalnya kan gini, orang tuh mau dapat sesuatu yang baik, tapi dapat sesuatu yang buruk itu nggak mau. Tapi kalau Stoa itu dia baik atau buruk diterima, tapi kalau harus diambil dari kita, ya kasihkan gitu ya. Jadi kan kita sering ini ya, kita mau nerima yang baik aja gitu ya. Tapi kalau udah baik, diminta lagi, kita nggak rela gitu ya. Nah kalau dalam Stoa itu apapun diterima, mau diambil, kasihkan lagi. Susah ini. Ini Anda bisa di level ini ya. Jadi apapun itu diterima, kalau diminta itu yang apapun dikasihkan lagi. Jadi semboyannya adalah terimalah dan lepaskanlah. Itu kalau bisa level seperti ini hebat itu ya. Udah nggak ada. Jadi itulah cita-cita
ajaran moral Stoa, jadi yang bijaksana. Jadi di sini dia sudah tidak terpengaruh lagi ya apapun faktor eksternal itu. Dia telah mengalahkan hawa nafsu dan dorongan irasionalnya. Dia bahagia karena mengetahui dirinya berada dengan keselarasan dengan hukum ilahi yang sampai semua alam semesta. Ia tidak menderita karena telah mematikan hawa nafsu dan mencapai ketenangan jiwa. Apapun yang terjadi tidak dapat membuatnya gusar lagi. Nah, itu yang Stoa. Jadi di sini ada dikotomi kendali ya, khas Stoa ya. Pertanyaannya apakah sesuatu itu dalam kendaliku atau di luar kendaliku? Nah, kalau di luar kendaliku udah kasih aja, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi kalau masih di dalam kendaliku, nah itu yang kita fokus di sana. Nah itu yang dikelola gitu ya. Jadi ini kemarin sudah cukup familiar ya di situasi pandemi 3 tahun terakhir itu di etika Stoa ini, karena orang bingung mau berbuat apa gitu. Tapi paling tidak filsafat Stoa itu memberikan harapan bahwa di situasi seburuk apapun selalu ada yang di dalam kendali kita. Nah, fokus yang di kendali itu. Tapi yang di luar kendali seperti apa? Ya udah itu nggak bisa diapa-apakan. Gitu. Kalau kejadian buruk ya sudah itu memang di luar kendali mau apa itu makanya itu filsafat Stoa yang nah, ini nanti Anda bisa lihat perbandingan dua ekstrem tadi ya, Stoa dan Epikurean. Nah ini ya, di sini kita bisa lihat, oke ini beberapa slide terakhir ya. Jadi di filsafat ada titik temu antara filsafat Epikureanisme dengan Stoicisme. Jadi titik temunya itu apa? Ya, tujuan hidup adalah kebahagiaan, walaupun mereka tidak sama ya, mendefinisikan kebahagiaan itu apa, tapi semuanya sepakat bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan. Nah, selalu yang menjadi ciri khas Stoa adalah tujuan hidup adalah mencari kenikmatan dan menikmati persahabatan dan belajar. Jadi situ nikmatnya itu lebih nikmat yang sifatnya spiritual. Jadi bukan sesuatu nikmatnya sebutnya lahiriah fisik. Itu ya, cari nikmat menghindari sakit, tapi definisi nikmat sakitnya berbeda dengan yang hedonisme Aristippus. Kalau untuk Stoa itu dilihat di sini bahwa tujuan dari hidup adalah mengetahui tugasmu dan melakukan sesuatu secara benar itu tadi. Jadi bukan dia tidak rasa sakit, rasa nikmat itu bukan sesuatu yang penting gitu. Nah, itu justru orang jangan terpengaruh oleh faktor-faktor yang sifatnya eksternal, itu kata Stoicisme. Makanya Anda bisa lihat di sini, kalau orang yang Epikurean itu cenderung orang yang menghindari itu ya di hidupnya pengen adem ayem tenang gitu ya. Sebaliknya kalau Stoicisme itu kalau ada seorang politikus yang hidupnya penuh ketidakpastian gitu, jenderal, tentara apa nah itu Stoik itu penting karena bagaimana agar faktor-faktor eksternal yang tidak pasti itu tidak membuat Anda gitu ya. Kita punya patokan keluar. Nah, oke, ini slide untuk perbandingan ya. Saya fokus aja yang di Stoa sama Epikurean sama Stoicisme. Tujuan hidup kalau Epikurean ngejar kesenangan dan rasa sakit, sementara di dalam Stoicisme adalah budidaya kebajikan dan mencapai ketenangan batin. Lalu pandangan tentang keutamaan seperti apa? Nah, kalau di Epikureanisme menempatkan keutamaan sebagai instrumen untuk mencapai kesenangan dan menjalani kehidupan dengan tenang. Sementara kalau dalam Stoicisme, keutamaan itu ditekankan sebagai pengolahan keutamaan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan disiplin. Nah, lalu ini bagaimana dengan rasa nikmat dan rasa sakit? Itu kalau di Epikureanisme jelas ya, menganjurkan kebudayaan kesenangan sederhana dan penghindaran keinginan yang tidak ya. Saya kalau dari Stoicisme untuk rasa nikmat sakit seperti apa, ditekankan fokus pada apa yang ada di dalam kendali seseorang untuk menemukan keunggulan. Lalu bagaimana sikap terhadap benda eksternal? Nah, kalau dalam Epikureanisme ditekankan menemukan rasa keinginan dan menghindari keterikatan pada harta benda eksternal. Jadi minimalis ya, eksternal. Sementara di sini kalau di dalam Stoicisme justru dia menarik diri dari keadaan eksternal dan pengakuan apa yang ada dalam
kendali seseorang. Nah, lalu kematian, nah, ini dia kalau kita bisa lihat Epikurianisme menganjurkan untuk mengorek kecemasan terkait kematian melalui pemahaman rasional. Oke, ya, rasionalitas. Dalam stoicisme kematian itu seperti apa? Mendorong penerimaan kematian sebagai bagian alami dari kehidupan dan keselarasan dengan rencana kosmik. Oke, itu. Lalu apa kritik yang kita berikan kepada Epikurian dan Stoicisme? Kalau di dalam Epikurianisme, dia di sini kritik yang sering ditujukan adalah dia mempromosikan keegoisan dan kesenangan secara sensual. Walaupun ini biasanya diberikan oleh lawan-lawannya. Tapi kalau kita telisik lebih jauh, ya, Epikurianisme juga tidak seperti yang dituduhkan ini. Sementara kalau kritik dalam Stoa apa? Nah, di sini orang Stoa itu jadi kalau dikritik juga karena tadi ya menarik diri dari emosi. Jadi di sini orang kayak jadi bukan manusia gitu ya. Jadi kalau dia kayak orang Stoa itu nggak punya emosi gitu ya. Fokus berlibat pada ketahuan pribadi. Ya, oke. Itu mungkin ya yang bisa kita bahas. Ya saya sampai 1 jam. Walaupun tadi ada gangguan di tengah-tengah ya. Tapi syukur ini bisa udah bisa kembali lagi. Jadi hari ini malam ini kita bicarakan filsafat Helenisme, fokus di Epikurianisme dan Stoikisme yang masing-masing punya cara berbeda mensikapi bagaimana orang harus hidup. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, mereka punya sumber akar yang sama ya, bisa ditarik ke Sokrates di sini. Nah, Sokrates sebagai awal mula dari aliran-aliran filsafat yang ada di filsafat Yunani ini. Kita bisa lihat bagaimana dia menjadi Epikurian, bagaimana dia menjadi Stoa. Baik, Mas Moderator, ya saya sudah sampaikan semua yang materi dari Epikurianisme dan Stoicisme. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Ya. Nah, baiklah teman-teman, karena apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita kali ini sudah tuntas, yaitu mengenai filsafat Helenisme yang berfokus pada aliran Epikurianisme dan juga Stoikisme. Baiklah, mungkin dari teman-teman sekalian ada hal-hal yang perlu diskusikan melalui pertanyaan, dipersilahkan kepada audien. Saya membuka 2 pertanyaan pada malam hari ini, dipersilakan. Oke, ini ada di chat itu ada, bisa dilihat lagi. Chat kayak ini. Baik Bapak, sudah ada di chat satu itu Bapak. Ya. Silakan, kurang satu lagi dari audien, silakan yang ingin didiskusikan atau ditanyakan langsung bisa ditulis di chat atau juga disampaikan. Oke. Kayak ini ada yang di chat ini ya, dalam konsep etika stoicisme di situ ada pembahasan tentang kebebasan manusia. Pertanyaan saya di sini, apakah dalam pandangan stoicisme segala perbuatan manusia itu murni atas kebebasannya ataukah perbuatan ditentukan oleh logos ilahi? Terima kasih. Oke, saya coba jawab dulu aja sampai nanti kalau ada yang lain ya. Jadi Baik, di Pak. sini, oke, baik. Jadi di sini, nah ini kayaknya memang yang agak susah dari Stoa itu gini, dia filsafatnya itu bagaimana orang itu bisa menerima takdir. Ya, seorang itu punya takdir masing-masing. Oke, jadi orang nggak bisa melawan takdir. Terus kalau gitu, apakah manusia itu tidak bebas? Itu pertanyaannya kan seperti itu yang bisa kita ajukan ke Stoa gitu. Kalau kita menerima takdir gitu ya. Nah ini, jadi kalau dalam Stoa itu ada dikotomi ya, kendali itu tadi. Ada yang sesuatu itu di dalam kendali kita, ada sesuatu itu yang di luar kendali kita. Jadi kalau kita, jadi sepenuhnya kalau kita tidak ada sepenuhnya itu yang ada di dalam kendali kita sepenuhnya. Anda seorang yang berkuasa sekalipun, gitu ya. Anda pemain bola misalnya udah 99% itu gol, tapi tetap aja bisa nggak gol karena peluang gitu ya. Karena tetap ada faktor eksternal yang bisa membatalkan yang di dalam kendali itu walaupun 1%. Begitu pula sebaliknya ya.
kalau kita kondisinya itu udah 99% itu di luar kendali kita, bukan berarti kita tidak punya kendali ya. Ya walaupun kita paham 99% itu bukan di kendali kita, tapi kita nggak usah abaikan saja yang 99% itu. Karena itu faktor eksternal. Kita fokus yang 1% itu saja. Nah, di sini. Makanya di sini bebasan itu di sini. Kebebasan itu memahami mana yang ini ya pertanyaannya. Mana yang ada di dalam kendali, mana ada yang di luar kendali. Misalnya itu tadi kita sudah tahu 99% itu di luar kendali kita. Ya udah itu kita terima, tapi kita bukan berarti sepenuhnya pasrah yang 99% ya. Nah, itu bukan maksudnya seperti itu. Tapi 90% itu diterima, tapi kita ketika ruang kita tuh hanya 1%, ya udah fokus di sana. Yang 1% itu bisa saya lakukan tuh apa? Ya udah itu saja. Makanya jadi di situasi seburuk apapun itu makanya orang kenapa lari kalau kondisi ekstrim itu lari ke sifat stoa karena di kondisi seburuk apapun itu selalu ada ruang untuk kita yang di dalam kendali kita. Nah itu maksudnya itu ya bebasan di situ ya. Bebas itu bukan berarti orang ya bisa suka-suka gitu, enggak juga. Tapi dia bisa melihat ruang mana yang di dalam kendali dia, mana yang di luar kendali dia. Kalau yang di luar kendali dia diterima aja itu kan udah bukan nggak ada tidak ada apa ya, ruang. Jadi itu ya kira-kira ya. Jadi di sini kita bisa lihat gitu ya, kebebasan sama takdir itu seperti apa. Jadi karena orang sering lupa misalnya dia fokus yang 99 itu tapi walaupun 1% dia tidak fokus di sana. Jadi dia fokus itu udah. Nah, akhirnya nggak yang ya kadang bahkan ini ya eksternal itu 60%, internal itu 40%. Nah, kita yang 40% itu nggak dikelola. 40% itu masih mending. Stoicisme itu bahkan tinggal 1% itu ya fokus di 1% itu. Ya, itu Mas kira-kira. Jadi pandangannya terkait dengan kebebasan dari stoa takdir gitu berarti. Jadi kalau intinya itu aja. Jadi intinya bagaimana orang bisa menyesuaikan diri dengan logos ilahi tadi ya, hukum alam. Tapi bukan berarti tidak ada ruang untuk orang itu berekspresi di sana gitu ya. Tetap masih ada ruang. Justru fokuslah yang di tadi ya, kendali yang ada di dalam kendali. Itu jawaban untuk Mas Rian Sunet yang ada di chat ini. Silakan kalau ada yang lain lagi. Baiklah, satu pertanyaan sudah selesai dijawab oleh pemateri kita pada malam hari ini. Nah, Dipersilakan satu lagi jika ada audien yang ingin bertanya bisa langsung berbicara atau bisa ditulis di obrolan. Silakan. oke, silakan. Oh, ini ada satu lagi nih, Pak. Saya coba bacakan ya, Pak. Oke, silakan. Apa perbedaan kenikmatan dan kebahagiaan dalam berbagai aliran filsafat di era Helenisme? Oke. Selanjutnya, apakah faktor antropologis budaya mempengaruhi pada konsep kenikmatan setiap manusia? Bagaimana mengatasi kelindahan makna konsep nikmat dalam ranah kebudayaan kita? Misal dalam budaya tertentu makan babi itu nikmat, tapi bagi kalangan masyarakat tertentu itu masalah. Ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, baik ya. Jadi kan ini sebetulnya yang paling awam itu aja ya. Orang itu kan cari itu kan yang ya ini aja natural ya. Orang itu kalau itu adalah yang natural ya. Itu ya seek pleasure, avoid pain gitu ya. Jadi orang itu menghindari rasa sakit, mengejar rasa nikmat. Itu natural ya. Tidak cuma manusia, hewan juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kepanasan itu kita berteduh gitu ya. Nah, itu kan alamiah ya. Jadi kita menghindari rasa sakit, mencari rasa nikmat. Itu yang sudah ada di dalam sudah terinstall lah di diri kita secara otomatis ya. Jadi kalau ada panasan berteduh itu kan otomatis menghindari. Nah, ini sekarang filsafat di situ itu
prinsip-prinsip yang sudah ada di dalam diri kita itu coba dirumuskan untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Oh, jadi makanya dia punya sampai pada kesimpulan bahwa ya orang hidup itu uh, seek pleasure ya, mencari kenikmatan, mencari rasa sakit. Manifestasinya bisa macam-macam. Nah, ketika itu dirumuskan di dalam filsafatnya ini tadi ya, uh, sidenisme, hedonisme tadi ya, Aristippus itu tadi ya, dia fokus kepada pencarian rasa nikmat. Ya, ya udah kalau gitu dirumuskan aja. Hidup itu adalah mencari rasa nikmat sebanyak mungkin. Gitu. Oke. Tapi persoalannya ketika ini dilakukan, itu justru bisa hasilnya itu masih bisa kebalikan. Gitu ya. Anda mengejar rasa nikmat itu justru yang didapatkan itu rasa sakit. Gitu. Karena rasa nikmat itu biasanya sekejap. Ya. Jadi misalnya saya punya uang 1 juta bisa saya habiskan seketika atau saya irit-irit gitu ya. Bisa. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat ada kelemahan dari uh, hedonisme awal ya, punya Aristippus tadi. Jadi, uh, nah itu ya. Nah, lalu yang berikut ini dia memodifikasi lagi ya, oke lah. Jadi sekarang itu yang lebih rasional itu adalah bukan ke seketika, tapi pada akhirnya itu seperti apa gitu. Nah, itu rasa nikmat atau rasa sakit itu ya pada akhirnya yang dicari apa dalam waktu tertentu gitu ya. Jadi, nah di sini akhirnya dia melihat ya untuk bisa mencapai ini ya harus bersifat rasional gitu ya. Jadi kalau emosional itu justru tadi ya akhirnya jadi rasa sakit gitu ya, walaupun yang dikejar rasa nikmat. Sekarang kalau yang di sini itu sebaliknya, kita justru bisa agak sakit dulu tapi belakangan nikmat gitu ya. Nah itu ada pepatah itu ya, berakit-rakit dulu, berenang-renang kemudian ya, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Jadi sebetulnya yang dicari itu kan senang sebetulnya. Itu filsafat ini sih sebetulnya. Kalau di sini filsafat kayak Epikurian itu ya. Jadi rasa sakit itu sebetulnya usaha untuk pada akhirnya supaya senang gitu. Itu filsafat Epikurian, tapi yang dipakai peribahasa kita itu ya. Berakhir-akhir dulu berenang dan ketepian. Jadi dia memperhitungkan uh, dua indikasi ya, dua indikator ya, rasa nikmat dan rasa sakit, tapi bagaimana dikelola ini. Nah, itu yang di sini. Lalu budaya seperti apa? Nah, ini ya memang di sini kan um, kalau ini yang dikemukakan tuh prinsip. Jadi apa yang membuat rasa nikmat itu kan mungkin tiap orang beda-beda gitu ya. Tapi dia di sini yang ditawarkan misalnya yang saya fokusnya di sini kan Epikurian adalah bagaimana pada akhirnya itu ya semuanya itu kalau pakai ukuran Epikurian itu Anda memperoleh rasa nikmat gitu ya, bukan rasa sakit gitu. Nah, jadi kan orang senangnya macam-macam itu kan. Ada yang senang apa gitu, apa ya ini enggak. Makanya di sini tawarannya tuh bermacam-macam sebetulnya. Rasa nikmat tuh apa? Dia nggak sebutkan gitu ya. Secara spesifik makan, minum, bersama ya bisa oke itu masuk rasa nikmat. Tapi ada juga dia lebih spiritual. Oke. Mohon maaf teman-teman, pemateri kita ada sedikit gangguan sepertinya. Oke, ini maaf kelempar lagi. Tadi ya, oke saya teruskan. Itu Mas. Jadi ini ya yang kalau Anda oke, jadi faktor budaya personal apakah berpengaruh? Berpengaruh jelas ya. Tapi di sini yang bisa disampaikan di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola itu secara rasional gitu. Jadi tiap orang senangannya kan lain-lain gitu. Yang memberikan rasa nikmat ke orang itu lain-lain. Tapi prinsipnya adalah jangan sampai ya
pengejaran ke rasa nikmat itu pada akhirnya itu membawa kepada rasa sakit gitu ya. Nah, di situ. Tapi ada di sini kalau di pandangan Epikurian itu yang universal. Yang universal itu apa? Semua orang itu mesti takut terhadap kematian gitu ya. Makanya dia penting itu. Bagaimana supaya orang itu tidak terlalu takut dengan kematian. Itu kan umum ya, universal ya, dalam artian rasa takut yang sifatnya universal itu tentang kematian ini gitu. Makanya dia memberikan tips-tips bagaimana orang itu nggak terlalu takut lagi terhadap kematian gitu ya. Jadi yang akhirnya di sini perbedaannya dengan hedonisme yang awal tadi punya Aristippus itu yang pertama lebih tekankan kepada pengejaran rasa nikmat, sementara kalau yang di dalam Epikurian ini lebih kepada bagaimana orang itu mencapai ketenangan jiwa ya. Jadi bukan rasa nikmat lagi, tapi tidak ketiadaan rasa sakit, rasa cemas, rasa takutnya itu yang membuat orang tidak bahagia gitu ya. Jadi di situ. Itu anunya. Nah, kalau Anda tanya tentang faktor-faktor budayaan oke ya. Tapi ada yang itu ya, oke, itu ada yang sifatnya personal. Tapi kalau misalnya rasa takut yang universal itu saya rasa di semua kebudayaan itu misalnya rasa takut terhadap kematian itu. Makanya di situ dia bisa ada juga itu pembahasan tentang itu. Bagaimana orang tidak takut lagi terhadap kematian. Itu sama seperti ketika saya bicara tentang Plato di situ, Phaedo itu sama ya, bagian Socrates di situ juga dialog bahwa kematian itu bukan sesuatu yang perlu dicemaskan, ditakutkan. Tapi di sini dia penjelasannya berbeda. Walaupun membahas tentang kematian. Oke Mas, silakan yang ini nggak ada tadi ini Baik, lagi. Ya. terima kasih Bapak. Karena ada masih sedikit waktu, saya buka lagi satu pertanyaan kepada audien. Dipersilakan. Saya Pak. Silakan. Baik, langsung saja. Terima kasih kepada kesempatannya telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dayat. Asal saya dari Universitas Haloleo. Sangat menarik ketika kita membahas persoalan stoikisme dengan pengetahuan saya, yaitu saya mengenal stoikisme dari buku Filosofi Teras, dan itu juga sangat relevan untuk dijalankan. Tapi saya belum mendapatkan goals dari penerapan atau manfaat yang memang lebih daripada penerapan stoikisme yang dibagi menjadi dua, yaitu dikotomi kendali, yaitu di luar kendali maupun di dalam kendali kita. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke, itu memang ya dikotomi kendali itu praktis ya, bagaimana kita menghadapi sesuatu itu di sana. Tapi kalau kita mau cari yang lebih besar ya di dalam filsafat stoicisme, itu sebetulnya itu tadi, bagaimana orang itu bisa hidup itu harmoni dengan alam semesta. Jadi tujuan orang itu dia harmoni dengan alam semesta itu. Jadi di sini kalau Anda bisa lihat ya, muara dari ini ya, saya kontraskan dengan saya makanya ketika membahas stoikisme dengan Epikurian itu, karena ini dia dasarnya sesuatu yang berbeda. Kalau di dalam filsafat Epikurian itu dia filsafatnya materialistik ya, jadi konsepnya material. Jadi atomisme itu material. Sementara kalau yang di filsafat stoicisme itu jatuhnya ke mistisisme ya. Mistisisme. Jadi kalau di Jawa itu ada paham manunggaling kawula Gusti itu ya. Stoicisme kurang lebih seperti itu. Jadi bentuknya panteisme gitu ya. Semuanya itu alam semesta itu sama dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menyatu dengan itu? Itu anu besarnya Mas ya. Gambar besarnya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara stoicisme. Tapi kalau tadi ya tapi itu kan terlalu besar ya. Tapi kalau di situ relevannya dipakai untuk sekarang tuh apa? Nah, makanya diambil itu tadi
dikotomi kendali itu gitu ya. Itu dipakai prinsip untuk melihat. Itu sebenarnya potongan kecil aja dari filsafat Stoa ya, filsafat Stoicisme. Dan itu kemarin sangat relevan ketika pandemi itu, ketika orang sudah putus asa gitu ya. Apa sih harus dilakukan ketika kondisi sangat buruk seperti ini? Nah, filsafat Stoicisme ini memberikan harapan, walaupun sekecil apapun, itu selalu ada yang di dalam kendali kita. Ya fokus di sana gitu. Tadi ya saya bilang yang ekstrim itu tadi, 99% di luar kendali, hanya 1% yang ada di dalam kendali. Ya fokus yang di 1% itu. Oke. Itu ya, itu penerapan praktisnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat gambar besar dari filsafat Stoicisme itu adalah bagaimana seseorang itu dia bisa ya menyatu harmoni dengan alam semesta gitu ya. Jadi bentuknya lebih ke mistisism sih sebetulnya. Ya. Nanti itu sama kalau di tradisi-tradisi agama itu ada ya, kalau di Islam tasawuf seperti itu juga. Jadi makanya banyak itu di tempat saya penelitian membandingkan stoicisme dengan tasawuf, ada bisa dibandingkan dengan macam-macam gitu ya. Karena memang pada dasarnya itu gitu ya. Gambar besarnya adalah bagaimana seseorang itu bisa menyatu dengan alam semesta. Dan alam semesta itu sifatnya bukan hanya material, tapi juga ya, rasional dan ilahiyah. Nah itu mungkin agak nanti agak susahnya di situ karena nanti bertabrakan sama agama. Tapi kalau yang dipakai dengan dikotomi kendali itu kan masih umum ya, nggak apa, Anda bisa terapkan di situasi seperti apa. Oke, itu dari saya kalau kita bicara filsafat Stoicisme. Baik, terima kasih kepada Bapak Novian atas jawabannya. Teman-teman, mungkin diskusi pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai pada kali ini. Nah, saya sebagai moderator ini ingin merangkum beberapa poin-poin penting yang telah kemudian disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini Bapak Novian. Bahwasanya filsafat Helenisme itu baru muncul pasca kematian daripada Alexander the Great, yaitu semenjak dari 356 sampai 323 Masehi. Sehingga kemudian dari kematian Iskandar Zulkarnain itu kemudian terjadi persilangan budaya hasil dari beberapa negara-negara yang ditaklukkan secara politis oleh Iskandar Zulkarnain, yaitu seperti halnya ada negara Asia Minor, ada kemudian Syria, ada Persia, ada Mesopotamia, ada juga Mesir, ada juga kemudian beberapa negara-negara yang kemudian menjadi awal mula lahirnya Helenisme atau Pan-Helenisme pada waktu itu. Di mana pemateri pada malam hari ini sudah menjelaskan tentang beberapa aliran-aliran di dalam filsafat Helenisme, yaitu berfokus pada yang namanya Epikurianisme dan juga Stoicisme. Di mana menarik di sini bahwasanya terdapat beberapa sedikit kecenderungan, yaitu antara filsafat Epikurianisme dengan hedonisme, meskipun pada dasarnya filsafat Epikurianisme itu berbeda dengan hedonisme. Kalau filsafat Epikurianisme itu mencari yang namanya sebuah kebahagiaan dalam tataran yang masih bersifat normal, berbeda dengan hedonisme yang lebih kepada yang bersifat ambisius dan kalau bisa dikatakan sebagai ketamakan terhadap kebahagiaan. Berbeda halnya dengan filsafat Stoikisme, di mana filsafat Stoicisme ini merupakan salah satu filsafat yang cenderung lebih untuk berfokus pada penataan diri, emosional diri, sehingga kemudian mengusir beberapa hal-hal yang bersifat negatif dari tubuh kita. Di mana kalau kita lihat filsafat Epikurianisme itu berfokus pada hal-hal yang bersifat eksternal, maka sebaliknya filsafat Stoikisme itu berfokus pada hal-hal yang bersifat internal, pengembangan diri, kemudian menghapus hal-hal yang bersifat negatif daripada dirinya. Saya jadi teringat pada filsafat aksiologi itu bahwasanya ada yang disebut sebagai etika teleologis, di mana etika setiap orang itu pasti kecenderungannya dua hal, yaitu antara pleasure, yaitu kenikmatan, dan juga pain, pada yang namanya rasa sakit. Akan tetapi antara pleasure dan juga pain itu berbeda-beda relatif pada perspektif setiap orang. Nah, akhir dari kata saya ingin mengutip dari kata-kata Aristoteles, yaitu amicus Plato, magis amica veritas, bahwasanya teman saya adalah Plato, akan tapi teman dekat saya itu adalah kebenaran. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun juga tingkah laku pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini mengenai filsafat Helenisme berupa aliran-alirannya bersama Pak Novian bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain, maupun berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan
di negara Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Terima ya. kasih Pak Nopian. Sama-sama. Oke.